Ini sound horeg, ini istilah dari Malang ya, kita bawa nama ini dari Malang. Sound horeg itu yang sound yang menggelegar gitu loh Mas. Bahkan seperti kita sendiri dari pihak Bintang Perkasa Audio ini, kalau kita pawai di jalanan, kita hore-hore bareng masyarakat, kita tuh dikawal Mas sama polisi. Ini modalnya berapa Mas satu kareta Mas? Satu kareta ya. Satu kareta ini apa itu dulu sekitar 3,9 sih. Yang lagi viral kaca pecah, genteng rontok. Jangankan kaca pecah, genteng rontok Mas. Rumahnya rubuh pun nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa, los mereka. Nggak apa-apa. Uang mereka ya sewa-sewa sendiri. Kalau sampai saya mecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer Mas. Beneran. Kita sih merasa hore Mas, hore ya. Kita ya mungkin suka dukanya ngantuk Mas, cuma gitu toh. Pekerjaan paling enak, paling menyenangkan sound horeg wis lah. Gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oli Masudi. Di sini saya selaku pelaku rental Mas. Di sini saya juga berperan sebagai yang pertama selaku manajer dari Bintang Perkasa Audio, dan saya juga sebagai operator dari Kareta 1. Ini sound horeg, ini istilah dari Malang ya, kita bawa nama ini dari Malang. Sound horeg itu yang sound yang menggelegar gitu loh Mas. Kita sound hore-hore khas Jawa Timur lah ini mungkin ya. Jadi kita namakan sound horeg itu karena sesungguhnya itu suara dari arai sama subwoofer tuh nggak seimbang sih Mas. Jadi lebih ke subwoofernya aja. Kalau untuk arai sih nggak balance menurut saya gitu. Cuma ini cita rasa dari orang-orang Jawa Timur ini cocok gitu loh Mas. Kalau awalnya sih kita ya untuk pertama ya untuk acara-acara biasa itu dulu Mas. Habis itu kita berkembang, kita ada DJ, lagu-lagu DJ, terus kita buat memperingati hari-hari besar, hari kemerdekaan, hari-hari apa gitu, kita kan pasti buat sound. Nah, kita kan dari tahun ke tahun kita ikuti selera masyarakat lah. Sound horeg ini sebetulnya kalau di Jawa Timur ini udah mulai tahun 2010 ke bawah itu udah ada sebetulnya Mas. Cuman nggak spektakuler seperti saat ini, sehingga media itu nggak terlalu up lah, nggak terlalu banyak media yang ngeliput. Saat ini ya mungkin alhamdulillah udah dikenal ya kalau untuk sound horeg ini, sampai kita ada di ibu kota Jakarta ini. Ini kalau di Malang kita sudah anggap sebagai kesenian dan juga sebuah kebanggaan dari masyarakat lah Mas. Jadi kan ya ada lah beberapa yang menganggap kurang bagus, tapi ya alhamdulillah sebenarnya ini lebih banyak yang bagus, apalagi di wilayah Malang Kabupaten. Kalau di kota kita kan emang kita jarang. Ya kita ada di Malang kota itu sebetulnya ada aja yang suka-suka, maupun kita seperti Bintang Perkasa Audio ini kita sering main ke Malang kota. Dari pihak pemerintahan pun alhamdulillah support Mas kalau di Malang. Sound horeg itu sebetulnya ya nggak harus DJ terus sih Mas ya ada aja, cuma yang merasa kita yang bisa mengundang penonton, yang bisa membangkitkan mood penonton itu ya sebetulnya DJ kalau menurut saya. Kalau dangdut terus musik-musik lainnya bisa saja, cuma kan nggak sama dengan karakter soundnya Mas. Namanya sound horeg, kalau kita putar dangdut sepertinya kurang cocok sih. Makanya kita ya kebanyakan kita putar tuh DJ. Yang pertama disiapkan misal karnaval ya, dari konstruksinya sih Mas. Konstruksi untuk alas-alas subwoofer, terus penempatan, terus teknik penalian itu kita nggak sembarangan sih Mas. Kita
tetap ada tim-timnya sendiri-sendiri lah mas. Yang kita pokoknya ambil kru itu dari orang-orang yang sudah ahli gitu. Jadi kita jaga gimana caranya kita tetap safety, kita biar berjalan lancar. Ini namanya audio kan kita nggak tahu juga ini dihadiri banyak masyarakat, kita ciptakan tuh safety mungkin, seaman mungkin gitu mas. Nggak ada sih mas, kita nggak ada masalah misal kita lagi jalan terus kita ditilang polisi atau apa, nggak pernah sih seperti itu mas, nggak pernah. Soalnya kita ya main itu ya nggak asal-asal main, ada yang ngurusin perizinan, ada yang ngurusin dari keamanan, semuanya udah kita kondisikan mas. Jadi kita main itu udah pasti aman gitu loh. Bahkan seperti kita sendiri dari pihak Bintang Perkasa Audio ini, kalau kita pawai di jalanan, kita ure-ure bareng masyarakat, kita tuh dikawal mas sama polisi, sama pihak kepolisian. Jadi ada yang mengkondisikan biar jalan itu nggak macet, juga ada yang kasih arahan seperti itu mas. Jadi kita aman lah, nggak asal-asalan, kita nggak sama pihak keamanan, kita nggak ada masalah, aman-aman aja. Kebanyakan dari kita sound horeg ini kerja sampingannya lah mas, seperti itu. Biasanya owner-owner sound lain juga punya usaha tersendiri gitu. Contohnya juga Bintang Perkasa Audio ini kita punya sound karnaval, punya kareta ini. Kita kareta sementara punya 3, insya Allah tahun depan kita ada 5 mas. Kareta itu ya sebagai namanya aja sih mas, sound yang ada di sebuah kendaraan besar yang hadapnya pinggir dan bak terbuka, itu kita namakan kareta gitu loh mas. Sebetulnya kan juga ada di luar negeri itu kareta. Nah kita juga ciptakan kareta tapi yang di Indonesia, makanya kita ini namakan Kareta Indonesia gitu lah mas. Ini modalnya berapa mas satu kareta mas? Satu kareta ya, satu kareta ini apa itu dulu sekitar 3,9 sih. Yang maksudnya yang kelihatan yang besar-besar loh ya mas, 3,9 M. Satu unit ini belum termasuk kendaraan loh ya mas. Sound aja ya, sound genset termasuk perkabelan lah. Ya kita anggaplah 4 M karena kemarin tuh kita ambil paket, jadi kita senilai 3,9 itu. Satu kareta mas ya. Dan alhamdulillah kita kali ini bisa bawa 3 kareta Indonesia ke Pesta Rakyat, dan juga kita memeriahkan acara pelantikan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Gibran. Iya. Nah, ke bisnis lagi nih mas, sound horeg ini kan kebanyakan relawan ya istilahnya, relawan ya, atau kali ini kita memang relawan mas. Oh, berarti yang lain yang lain misal seperti di Malang sendiri ada karnaval gitu ya, karnaval, terus adalah acara-acara, biasanya ada yang hari ulang tahun, kadang ada yang live DJ gitu, itu kan banyak lah acaranya di lapangan-lapangan seperti itu. Cuma yang sering kita karnaval mas. Kalau karnaval itu kita ya sewa, tetap sewa gitu. Sewa satu kareta ya, kisaran aja. Kisaran satu kareta ini kalau untuk wilayah Malang ya mas, wilayah terdekat dengan markas kami, itu kisaran 75 sampai 100 juta satu ini, satu kali perform gitu mas. Biasanya tuh kita main 2 hari tapi nggak full mas. Biasanya dari jam 8 malam sampai jam 12 malam seperti itu mas, atau ada di sorenya seperti itu. Ya kita pastinya ada kesepakatan di awal kita mau job itulah. Ya pendapatan dari adanya TikTok sehingga sound horeg ini viral sih, kita ya alhamdulillah lumayan mas. Kita ya terbilang miliar lah mungkin ya dari sound horeg ini gitu mas. Karena emang kita ya modalnya nggak sedikit gitu. Dan juga di sana itu yang sewa itu nggak dari perorangan, nggak hanya individu mas. Meskipun kadang ada yang individu, meskipun nominalnya agak besar, yang warga-warga sultan gitu, saya sewa sendiri kalau orang sana gitu, los mas. Pokoknya senang nggak orang-orang itu. Yang pertama kita di sini
sebetulnya kita masih fokus untuk mengembangkan usaha ini Mas ya. Dari dulu kita modal, hasilnya kita belikan sound lagi, hasilnya belikan sound lagi, gitu aja sih Mas. Ya mungkin yang paling kelihatannya dari teman-teman kru. Dari teman-teman kru yang awalnya pengangguran bisa dapat penghasilan, bahkan bisa mencukupi kehidupannya ya, mereka yang sudah berkeluarga, sampai ada yang bisa dapat beli motor, beli mobil, seperti itulah. Mereka ya alhamdulillah Mas, kita dari pihak rental seneng bisa ngajak teman-teman kerabat kita, teman terdekat kita, warga sekitar bisa bekerja sama masing-masing, seperti itu Mas. Di beberapa postingan Ya, atau di beberapa media yang memberitakan itu dalam tanda kutip meresahkan ya. ya. Nah itu tanggapan Mas sendiri sebagai pelaku sound horror, vendor Mas kayak gini nggak sih, kayak gitu nggak sih, kayak yang diberitain nggak sih gitu? Iya, ya mungkin sebelumnya ini ya mohon maaf ya Mas, kita sebagai rental terus terang kita nggak setuju dengan pendapat itu, nggak setuju Mas. Karena yang komentar seperti itu, yang menilai kita kurang bagus, itu hanya orang-orang yang ada di sosmed, yang nggak tahu kenyataan di lokasi. Faktanya gitu Mas, nggak tahu faktanya seperti apa, mereka cuma bisanya komentar, cuma melihat video itu secara sekilas, langsung kasih penilaian secara negatif gitu ya. Namanya di sosmed kita orang banyak, kita yang nggak bisa satu apa ya, yang lihat dalam satu konten ini mereka harus suka semua, ya nggak bisa, namanya orang banyak. Karena sekarang gini, misal saya di job ya Mas, saya dari rental, saya di job di tempat A, misalnya di tempat A ini bawa beberapa sound rental, anggaplah bawa 10. Nah, dari 10 rental ini Mas, ini yang sewa itu dari warga masyarakatnya sendiri. Nah, dari warga masyarakat ini tentunya sudah kesepakatan dari pemerintahan desa, dari pemerintahan setempat, itu kita nggak asal-asalan kita ngundang, habis itu kita bikin rame di jalan, kita nggak seperti itu. Kita tetap ada SOP-nya, tetap ada perizinannya, perizinan keramaian juga ada gitu. Dan yang paling apa ya, nggak masuk akal, jadi gini, untuk sound ini yang sewa itu kan masyarakat. Nah, jadi di kampung itu kan yang mau dilewatin karnaval ataupun tidak itu kan di sana itu biasanya tiap RT Mas, satu RT misal berapa kakak, kadang ada yang beberapa pemuda gitu. Nah, tiap pemuda ini mereka itu iuran Mas, iuran. Misal anggaplah kita sewa 100 juta gitu ya. Tiap pemuda ini satu RT ini kena berapa iuran seperti itu ya. Masa mereka nggak setuju tapi mau iuran, kan ya nggak mungkin. Kalau orang nggak setuju pasti mereka nggak bakal ikut iuran, seperti itu Mas. Yang lagi viral kaca pecah, genteng rontok. Jangankan kaca pecah, genteng rontok Mas, rumahnya rubuh pun nggak apa-apa, bener nggak apa-apa, los mereka nggak apa-apa. Wong mereka ya sewa-sewa sendiri. Mereka tuh, saya juga sebagai operator ya Mas, saya yang ngalamin sendiri, saya yang tahu di lapangan. Kalau sampai saya mecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer Mas, beneran. Nggak main-main mereka sawer. Satu lagu 1 juta, satu lagu 1 juta gitu. Itu dari masyarakat. Masyarakat itu semakin ada kerusakan sebetulnya. Mereka seneng, nggak ada yang namanya, wah ini gimana, atau gimana. Wis, pasti mereka los Mas, rusak apa jari keri, aku sing nanggung gitu. Jadi di sebuah acara itu kan sudah ada panitianya. Dari iuran tersebut sedikit berapa persennya itu ada di panitia, jadi sebagai uang ganti rugi gitu. Makanya seperti Bintang Perkasa sendiri sering kan pawai di Malang sana, nggak tanggung-tanggung bawa 3 kareta seperti ini dan hadapnya ke pinggir, kan jalan di raya udah, jalan di jalan raya itu udah pasti hadap ke rumah, banyak kaca retak, kaca rontok, genteng. Itu wis biasa kalau di Malang Mas. Kalau di Jawa Timur wis biasa, udah biasa. Jangan kaget kalau nggak tahu di lokasi, jangan menilai buruk lah. Itu sebuah apa ya, senang kita. Ya kita
mungkin dari beberapa pihak kita dianggap wah itu SDM rendah. Sorry mas, ya kita nggak apa-apa sebagai disinggung sebagai SDM rendah. Tapi kita buktikan kali ini Sound Horeg udah sampai Jakarta ini loh, nggak nanggung-nanggung kita. Saya terus terang kalau Sound Horeg dibilang meresahkan agak ini nggak terima terus terang mas. Kalau ada yang nggak terima dengan penjelasan saya nanti bisa hubungi Bintang Perkasa. Saya jelaskan sejelas-jelasnya. Karena kita dengan adanya Sound Horeg ini ya nggak hanya dari pihak rental aja yang diuntungkan mas. Ya nah, pastinya ada yang dirugikan mungkin ya, tapi saya anggap mungkin dari 100% hanya 1% atau 2% yang anggap dirugikan di wilayah-wilayah yang kita lewati Sound Horeg ini. Yang lebih banyak dari 98%-nya itu saya rasa mereka diuntungkan seperti pedagang kaki lima, usaha kecil-kecilan lah yang mereka hadir atau usaha ketika kita event atau ketika kita perform seperti itu mas. Untuk apa tadi pembongkaran jembatan ya itu sebetulnya udah ada. Itu kan fasilitas di desa toh mas. Di situ udah ada pemerintahan desa. Kita itu pastinya udah konfirmasi kepada pihak desa, kepada pemerintahan desa. Pak ini kita bongkar dulu. Sebelum kita bongkar kita udah ada perjanjian. Nanti sesudah karnaval, biasanya kan karnaval toh mas. Sesudah kita karnaval, kita kembalikan seperti asal, bahkan kita bangun lebih bagus dari ini. Biasanya kita ada perjanjian seperti itu mas. Makanya dari pihak pemerintahan mengizinkan. Jadi kita nggak semena-mena, wah ini wilayah saya sendiri, ini fasilitas umum, nggak ngurus wes seperti apa. Saya nggak mau tahu wes. Pokoknya kita bisa jalan nanti apa jari belakang, hitungan belakang. Nggak seperti itu, kita tetap ada aturan meskipun kita di desa, di wilayah kabupaten maupun di mana aja kita tetap ada ininya, ada peraturannya, kita nggak semena-mena. Dan untuk kerusakan udah pasti kita tanggung, pasti kita perbaiki. Kita dianggap sebagai SDM rendah, saya nggak terlalu sakit hati sih mas. Ya emang kita orang kabupaten, saya sendiri orang kabupaten, saya orang desa, nggak apa-apa kalian anggap kita SDM rendah. Cuma ayo kita buktikan. Kita usaha Sound Horeg ini sama jenengan yang sebagai SDM tinggi, ya kita jalan lah masing-masing, kita buktikan kita sampai mana. Terus kita nggak usah saling menjelekan, saya nggak mau menjelekan jenengan sebagai SDM tinggi, ya minta tolong juga jangan anggap kita sebagai SDM rendah, ya jangan kalian ejek kita, kalian pojokkan kita. Kita punya jalan masing-masing, kita di sini juga mencari rezeki juga. Kalau trouble sih, alhamdulillah kita masih aman mas. Sebab saya sendiri dari Bintang Perkasa Audio lah mas ya. Kita alhamdulillah sampai saat ini aman karena kita SOP-nya tuh sangat kita jaga mas. Seperti di markas sendiri gitu, kita perawatan, ya maintenance dan segalanya itu sangat perhatikan betul-betul. Jadi trouble di acara itu kita sangat minim sekali sih mas. Pernah ada gangguan telinga nggak sih? Nggak ada sama sekali. Apa mas? Nggak ada gangguan pendengaran ya jalannya. Nggak ada gangguan dalam pendengaran sama sekali mas. Termasuk saya sendiri. Saya yang paling lama di depan subwoofer mas. Contohnya seperti karnavalan. Karnavalan kita jalan tuh sepanjang 3-5 kilo, bahkan sampai 7 kilo. Saya kalau ngoperatorin karnaval mas ya, saya sebagai operator, saya berada di depannya subwoofer mas. Saya pakai remote. Dari mixer ini kita pakein remote. Dan juga kita perpindahan musik kita juga pakein remote. Jadi saya biar tahu, kita mantau juga suara kurang bagusnya gimana kan mas. Makanya saya ada di depan subwoofer. Dan juga saya merasa puas kalau di depan subwoofer. Dan kembali lagi ke pertanyaannya tadi, apa ada gangguan telinga atau pendengaran? Saya sendiri sampai saat ini sudah 4 tahun dengarkan sound secara keras sih, alhamdulillah aman-aman aja mas, aman-aman aja. Kita sih merasa hore mas, hore ya. Kita ya mungkin suka dukanya ngantuk mas, cuma gitu toh.
Iya, kebanyakan sukanya. Dukanya kita karnaval sampai larut pagi kalau di Jawa Timur tuh cuma ngantuk. Penonton yang nyawer ketika event itu banyak, Mas. Apalagi di karnaval. Dari penyewa, dari penonton. Itu saweran udah nggak henti-henti, Mas. Kalau uang yang namanya dancer ya, Mas. Di karnaval tuh ada dancer. Itu kalau pas lagi jalan itu kadang sampai 3 kresek uangnya, Mas, yang disawer. Ya meskipun di situ ada pecahan uang 5.000, 10.000, ya paling kecil 2.000 lah. Tapi di situ kebanyakan 50.000, 100.000 itu yang paling umum. Sawer tuh dancer, operator. Yang disawer tuh pasti itu, dancer sama operator. Paling banyak berapa Mas dapetnya Mas? Paling banyak saya sendiri pernah dapat saweran sampai 10 juta lebih sih, Mas. Gitu. 10 juta lebih. Bahkan ada yang orang nyawer itu nggak mau kelihatan. Jadi kalau itu sih dari pihak penyewa biasanya. Operatornya biasanya dipanggil, Mas, minta tolong nanti puternya sing los. Kalau ada apa-apa saya yang nanggung, sampean tak sawer tapi tak transfer aja biar nggak kelihatan teman-teman. Seperti itu tuh ada, Mas, banyak. Pekerjaan paling enak, paling menyenangkan sonorek wis tala. Gitu. Kita di sini sadar sih kalau kita followers kita itu banyak, terus fans kita banyak, kita bahkan sempat trending di YouTube ini, ya kita sadar dan kita sebetulnya nggak ngira bakal sampai sini. Saya sendiri ya nggak yakin, nggak yakin gimana ya, nggak nyangka, Mas, sampai segini. Kok bisa, maksudnya kok sampai gini, sampai trending itu kok bisa. Ini cuma apa ya? Ini cuma mainannya orang kabupaten, kok bisa sampai sekarang pun sampai di Jakarta ini. Dan juga kadang yang minta foto-foto itu saya juga heran, ngapain minta foto sama saya sendiri? Wong ya orang kabupaten kok. Itu udah keterbiasaan kami sih seperti itu, Mas. Kita lewat kota-kota, kita disambut, kita diajak foto bareng, kita kita hadir, kita dikasih suguhan, kita suruh mampir sini sana sini, itu kita udah terbiasa seperti itu sih, Mas. Jadi mereka tuh ya kita mampir aja mereka tuh seneng, biasanya seperti itu, Mas. Iya, dari sukanya mereka dengan sound horror itu sangat antusiasnya sangat tinggi sekali, Mas. Gitu. Cita-cita saya itu dalam sound horror itu ya kita tetap berkembang lah intinya, Mas, tetap berkembang. Saya sendiri belum tahu nanti 2025, 26, 27 sampai nanti itu sonorek bakal jadi apa saya nggak tahu. Yang jelas kali ini kita alhamdulillah kita ya udah mulai berkembang, kita bisa bantu teman-teman yang bangun usaha gitu, itu kita udah senang sih, Mas. Harapan saya untuk Bintang Perkasa Audio ini ya tetap merendah lah. Di atas langit masih ada langit, kita tetap merendah. Dan juga harapan saya tetap untuk usaha kita rental sound system dari Bintang Perkasa Audio ini tetap berkembang. Dari tahun ke tahun kita ada perkembangan, dan juga hal yang positif lah yang kita harapkan. Seperti itu aja sih, Mas. Kita sambil jalan, kita sambil berbenah diri, kita sambil perbaiki diri, apa yang kurang-kurang kita perbaiki lah, seperti itu, Mas. Harapannya pokoknya yang terbaik gitu aja.